Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Senin malam Selasa 8 Juli 2024 bertepatan dengan malam ke-3 dari bulan Muharram 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fi Masailil Fiqhiyah karya Asy-Syaukani, yang mana kita masuk sekarang kepada bab as-shalah. Dan permasalahan babus shalah sangat banyak dan luas. Kita mulai dengan bab mawaqitus shalah, bab tentang masuknya waktu salat. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi pelajaran yang telah lalu, yang telah dihafal. Barakallahu fikum, tafadhalu. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم يستباح به ما يستباح الوضوء بالوضوء والغسل لمن لا يجد ماء أو خشي الضرر من استعماله وأعضاه الوجه ثم الكفان يمسحهن مرة واحدة بضربة واحدة ناويا مسميا نواقض الوضوء. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bab tayammum wa yustabahu bihi ma yustabahu bil wudu'i wal ghusli liman la yajidul ma'a aw khashiya darara min istimalihi wa a'dahu al-wajhi thumma al-kaffani yamsahuhuma marratan wahidatan bi darbatin wahidatin nawiyan samiyan wa nawaqiduhu nawaqidul wudu'. Bismillah. Qala Syaukani rahimahullahu ta'ala mawaqitus shalah. Makna mawaqit ay jama' min awqat au jama' min waqt. Maknanya mawaqitus shalah adalah kapan waktu-waktu yang diwajibkan untuk melaksanakan salat. Maka setiap salat yang 5 waktu semuanya ada waktu-waktunya. Tidak sembarangan seseorang salat zuhur di waktu malam. Dan begitu pun tidak sembarangan seseorang salat isya di waktu matahari bercahaya, waktu zuhur. Maka kitab Mawaqitis Shalah membahas tentang permasalahan kapan salat itu masuk waktunya dan kapan salat itu keluar waktunya. Dan perkara permasalahan salat wajib bagi kaum muslimin untuk sesalat sesuai waktunya. Sesuai dengan ucapan Allah, inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Bahwa sungguhnya salat itu wajib bagi seluruh kaum muslimin dilaksanakan kitaban, makna kitaban wajib. Maktuban, mauqutan adalah waktunya ditentukan. Maka dari sini menjadi pendalilan bahwa salat itu ada pada waktu tertentu. Tidak boleh seseorang salat semau gue. Ingin salat fajar, salatnya pas maghrib. Kenapa? Takut tidak bangun fajar, udah aja salatnya pas maghrib. Maka tidak bisa seperti itu. Kecuali ada beberapa udzur, salat musafir. Tidak apa-apa salat musafir digabung salat asar dengan salat duhur. Maka duhur di waktu asar. Salat isya dengan maghrib. Maghrib di waktu isya.
Itu tidak apa-apa, ada syariatnya. Maka asal dari permasalahan mawaqitus shalah ayat tadi, inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mauquta, dan telah datang dari Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih li ghairih au hasan li ghairih. Maknanya adalah kitaban mauqutan ay kewajiban yang ditentukan waktunya. Maka dari mawaqitis shalah, seperti kami sebutkan di pelajaran yang lalu, bahwa Al-Quran membawa khobar secara mujmal, secara umum, secara general. Seperti di sini. Inna salata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Bersifat umum bahwa salat itu dilaksanakan oleh kaum mukminin dalam keadaan waktunya tertentu. Ada waktu masuk dan ada waktu keluar. Ini bersifat umum. Lalu tafsilnya. Lalu bagaimana penjelasan secara detailnya? Penjelasan secara detailnya dengan membutuhkan syarah dari hadis. Maka syarah di dalam hadis banyak sekali. Seperti nanti akan kita jelaskan hadis yang datang dari Ashabus Sunan dari Jabir ibni Abdullah. Maka kita masuk kepada matan. Yang pertama, waktu zuhur, awalu waktu zuhri az-zawalu. Ayo ditulis dengan harokat. Awalu waktu zuhri az-zawalu. Awal masuknya waktu zuhur itu dengan masuknya az-zawal. Apa makna az-zawal? Makna zawal sebagai waktu masuknya zuhur itu, dia adalah tahulu syams an qabdi as-sama ila jihatil gharb wa alamatuhu ziyadatu dhil ba'da tanahi nuqsanihi. Maknanya waktu dari az-zawal adalah jika kita melihat waktu, maka siang ini terbagi menjadi dua. Mulai dari terbit matahari dari timur sampai tengah kepala kita. Kemudian setelah itu dari tengah kepala kita sampai kepada tenggelam maghrib. Maka di sini makna dari zawal, di mana matahari itu tidak tepat di atas kepala kita tetapi sudah condong ke arah barat. Tapi tidak masuk condongnya sangat, maka inilah waktu az-zuhur. Jadi waktu zuhur jangan dikatakan pas tepat matahari di atas kepala kita atau tepat di pertengahan dari siang. Bukan, justru dia lebih sedikit. Sudah masuk kepada arah barat. Maka matahari sudah bukan di bagian ufuk timur. Karena dia sudah melebihi tengah-tengah. Maka dari timur sampai duhur itu tengah-tengah, masuk duhur, telah masuk ke waktu arah dari barat. Itulah waktu zawal. Jadi kesimpulannya, sholat duhur, sholat jum'ah, itu setelah matahari condong ke arah barat, bukan pas tengah-tengah waktu duhur itu. Karena apa waktu tengah-tengah, waktu yang dilarang. Kemudian disebutkan awalnya itu adalah az-zawal. Lalu kapan terakhir dari sholat zuhur? Maka disebutkan wa akhiru masirudil syai mithlahu siwa fai'iz zawal. Maka akhirnya apa? Akhirnya dengan bayangan itu menjadi lebih panjang. Seperti bayangan itu panjangnya dengan badan kita. Disitulah mulai habisnya waktu duhur. Maknanya menjelang asar. Maka di saat menjelang asar matahari ke arah barat.
Dan bayangan kita berbeda dengan waktu duhur. Waktu duhur di atas kepala, condong ke barat sedikit, maka bayangannya sangat pendek. Badan kita yang tinggi melihat bayangannya pendek. Karena matahari berada di atas kepala kita sedikit ke arah barat. Namun di saat asar, lebih turun lagi, maka bayangan kita dari arah matahari ke bayangan timur atau ke arah yang lain, itu terlihat hampir sama antara badan kita dengan bayangan. Itulah waktu al-asr. Wa huwa awal waqtil asr. Maka itu awal dari waktu asr dan keluarnya waktu duhur. Wa akhiruhu, domir kembali kepada waktu al-asr. Maka akhir dari waktu asr, madamati syamsu bayda naqiyah. Maka akhir dari asr, di mana matahari itu dalam keadaan warna putih, hampir mau tenggelam dan belum tenggelam. Lalu kapan waktu asr habis dan kapan waktu maghrib itu mulai masuk? Wa awal waktil maghrib ghurubu syamsi. Maka masuk waktu maghrib itu kapan? Di saat matahari itu masuk ke cakrawala. Maka dia akan masuk dari lingkaran itu sedikit-sedikit sampai pertengahan, sampai habis. Nah, proses di sini ghurubi syams, itulah awal masuk maghrib. Lalu kapan selesai waktu maghrib? Selesai waktu maghrib dan dia adalah masuknya waktu isya. Wa akhiruhu, domir kembali kepada maghrib. Wa akhiruhu, akhir dari batas maghrib, zihabu syafaqil ahmar. Nah, kesempatan kita sekarang maghrib. Coba antum lihat. Tadi waktu kita sholat maghrib. Maka masih terlihat. Kenapa? Karena waktu maghrib awalnya dengan tenggelamnya bulatan ke ufuk barat. Dan di sini masih terang. Terlihat dari pohon-pohon di luar sana dan seterusnya. Lihat sekarang, apakah masih ada asyafaq al-ahmar? Dilihat, kita lihat, masih ada. Nah, di sini berarti waktu maghrib masih berlangsung dan boleh sholat maghrib pada waktu sekarang ini. Maka kapan habis waktu maghrib? Dan itu merupakan waktu isya. Maka dikatakan wahuwa dahabu syafaqil ahmar. Antum lihat sekarang lembayung merah. Apakah masih ada? Kita lihat, oh masih ada. Masih waktu maghrib. Lalu jika lembayung merah itu sudah tidak ada dan langit semuanya hitam, inilah awal dari masuknya isya. Maka makna asyafaqul ahmar adalah baqiyatu dawi syams. Sisa dari tenggelamnya matahari di ufuk barat. Dan cahayanya masih ke atas langit. Di saat tenggelam cahayanya masih ke atas langit. Sehingga tampak dinamakan syafaqul ahmar. Maka dia itu adalah cahaya kemerahan. Dan ini masuk kepada waktu isya terus sampai dia hilang sama sekali. Maka oleh sebab itu disebutkan wa akhiruhu, akhir dari maghrib itu setelah perginya kemerah-merahan dari langit, wa huwa awwalul isya. Maka kapan waktu adzanil isya? Waktu adzanul isya setelah hilang dari warna merah lembayung dan mulai hitam gelap pekat di arah barat. Kemudian kita katakan wa huwa awwalul isya. Dia adalah
waktu dari awal masuk Isya. Lalu kapan habisnya? Terjadi ikhtilaf al-ulama kapan habisnya Isya. Sebagian ulama mengatakan habisnya setengah dari malam. Maka setelah jam 12 malam atau kurang atau lebih, maka di situ habis sholat Isya. Dan sebagian ulama mengatakan waktunya masuknya Fajr. Maka masuknya Fajr adalah selesainya waktu sholat Isya. Mana yang rajih? Yang rajih wa akhiru nisful lail. Karena datang di dalam hadis yang sahih nas, wantaha salati al-isya nisful lail. Dan hadis ini sahih berarti menjadi pendalilan bahwa habisnya itu adalah pertengahan dari malam. Maka midnight, pertengahan malam, selesai sholat Isya. Maka jangan mengakhirkan sholat Isya sampai nantilah jam 2. Kalian sholat witir apa sholat Isya? Sholat tahajud atau sholat Isya? Maka batas dari permasalahan ini yang rajih nisful lail, pertengahan malam. Wa awal waktil fajr, selesai dari itu kapan waktul fajr dimulai. Maka adapun waktul fajr barakallahu fikum di saat terbitnya fajr yang kedua. Dan terbitnya fajr yang kedua ini menjadi permulaan seseorang dihitung puasa. Dan diharamkan bagi orang-orang yang makan dan minum sahur. Maka terbit fajr yang kedua, al-fajru ats-tsani, itulah dari alamat masuknya waktul fajr. Dan ini sesuai dengan Al-Quran. Allah berfirman, wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ilal lail. Maka di dalam ayat Al-Quran disebutkan wa kulu washrobu, bagi kalian yang sahur makan dan minum. Kapan? Sebelum waktul fajr, fajr ats-tsani. Hatta, sampai kapan makan minum halal? Sampai jelas benang putih di atas benang hitam. Dari apa benang putih di atas benang hitam? Minal fajr, dari fajr. Maka dikiaskan oleh Allah hitam legamnya fajr malam itu dengan benang hitam. Kemudian datang benang putih. Maknanya mulai terbit mentari di ufuk timur, terlihatan garis putih. Maknanya matahari mau terbit. Putih. Nah, inilah dia. Di malam yang pekat dikiaskan dengan benang hitam dan di atasnya benang putih, itulah terbitnya fajr. Maka turun ayat setelah itu minal fajri. Kita kembali kepada zaman sahabat dulu. Di pelajaran kita dulu di Ahkam Siyam Ramadan, bahwa datang dari Adi ibni Hatim dan yang lainnya, bahwa di saat turun ayat tadi belum disebutkan minal fajr. Sampai kapan sahur? Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajri. Sebelum lafaz minal fajri turun. Disebutkan oleh Adi ibnu Hatim dan para sahabat yang lain, kunna natasaharu wa ma'ana khayt al-abyad wa khayt al-aswad. Au ma'ana iqal abyad wa ma'ana iqal aswad. Maka kami dulu, kata para sahabat, mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kami dulu di saat sahur menyimpan benang putih dan benang hitam di bawah bantal. Maka di saat makan kami lihat, karena pada saat itu tidak ada listrik seperti sekarang, maka menunggu dari alam. Dilihat, belum kelihatan, ya sudah makan terus. Dilihat lagi, belum kelihatan. Kemudian fajar menyingsing, sudah jelas cahaya. Oh, sekarang udah kelihatan, padahal sudah masuk fajar dari tadi. Maka mereka tidak paham apa makna
benang putih di atas benang hitam atau benang hitam di atas benang putih, maka mereka dulu melihat kepada ikol. Ikol tempat atau alat untuk mengikol dari kaki unta seperti yang dipakai di atas kepala. Nah itu ikol, ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Dilihat, kelihatan nggak warna putih warna hitam? Belum, sahur terus makan. Seperti itu dulu. Kemudian dikatakan kepada Nabi dan Nabi tertawa, maka turun ayat minal fajr. Maka Nabi mengatakan bukan masalah benang dan bukan masalah ikol. Bahkan berkata Nabi kepada para sahabat, kepada Adi, inna wisadata kala arid, bahwa bantal kamu panjang sekali sehingga masuk waktu fajar dan kamu masih terus makan. Karena yang diinginkan benang putih, benang hitam itu bukan benang tetapi ufuk dari timur, di mana matahari di saat terbit membentuk horizontal garis yang putih. Dari kegelapan malam yang black, yang pekat. Maka ini makna dari ayat. Dan turun minal fajr. Jadi dulu para sahabat, di saat mereka belum mendapatkan seperti kita, Al-Quran sudah turun dari dulu. Maka para sahabat hidup, Al-Quran lafadznya belum turun. Sehingga belum jelas. Maka di sini kembali, wa awwala waqtil fajr, maka waktul fajr, kapan azan fajr? Di saat tadi benang putih di ufuk cakrawala yang terbit fajr, nah disitulah waktunya. Di situ mulai waktu masuk adzan dan mulai waktu salat. Wa akhiruhu tulu asyams, dan akhirnya dengan terbitnya matahari dari ufuk. Jadi beda ya. Waktunya tadi apa? Adalah al-fajr. Makna al-fajr adalah matahari belum terbit. Namun cahayanya ini seperti matahari mau tenggelam, maka redup. Dan begitupun matahari di saat mau naik, terang, terlihat putih. Nah disitulah khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr, waktul fajr. Habisnya kapan? Di saat terbit matahari dari cakrawala, keluar nongol mataharinya. Itu habis waktunya. Al-fajr. Maka waktul fajr sangat pendek. Maka terbit dinamakan waktu syuruk, itu sudah matahari terbit. Dan disitulah akhir dari waktu fajar adalah tulu asyams. Maka mana pendalilannya? Banyak sekali hadis-hadis ini bermakna seperti ini, seperti di matan telah dikeluarkan oleh Ashabus Sunan dari sahabat Jabir ibni Abdullah. Dikatakan oleh Jabir ibni Abdullah, ana Jibril atan Nabi yu'allimuhu mawaqitas shalah. Datang Jibril, diperintah oleh Allah, turun kepada Nabi untuk mengajari Nabi waktu sholat. Fataqaddama Jibril wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu wan nasu khalfa Rasulillah. Sekarang tergambar bagaimana Jibril datang untuk mengajari sholat. Jadi Jibril bukan hanya diperintah untuk memberikan Al-Quran, menurunkan wahyu Al-Quran, juga mengajari. Seperti hadis ini mengajari sholat. Maka ini menjadi pendalilan bahwa sholat itu perkara yang sangat penting dari rukun Islam. Itu yang pertama faidahnya di sini. Kedua apa? Bahwa sholat 5 waktu asasnya berjamaah. Maka sholat 5 waktu itu berjamaah, tidak ada di rumah. Mana dalilnya? Lihat, Jibril datang mengajari Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sholat di belakang Jibril, dan para sahabat di belakang Nabi. Maka 5 waktu ini adalah hukumnya wajib berjamaah. Sesuai dengan ucapan Allah di Al-Quran, warka'u ma'arraqiin. Rukuklah dengan orang-orang yang rukuk. Maka jelas di dalam hadis ini, Jibril datang mengajari Nabi dalam keadaan sholat berjamaah. Jibril di depan, Nabi di belakangnya. Dan para sahabat di belakang Nabi.
Maka fasolat duhur hina zalati syams. Jelas lafadznya tadi. Jibril mengajari Nabi masuk sholat duhur di saat zalati syams. Matahari mulai condong ke arah barat. Wa atahu hina kana al-dilu misla syakhsihi. Fasona'a kama sona'a. Maka datang setelah itu, setelah selesai sholat duhur, Jibril meninggalkan Nabi. Kemudian datang waktul asr. Kapan waktu asr? Di sini disebutkan di saat bayangan seseorang atau bayangan sesuatu sama jaraknya dengan tingginya sesuatu tersebut. Kalau orang ya sama tingginya dengan bayangannya, kalau tiang ya sama tingginya dengan bayangannya dan seterusnya. Datang Jibril waktu kedua di siang hari. Maka Nabi pun sama, sholat di belakang Jibril dan begitupun para sahabat sholat di belakang Nabi. Suma atahu hina wajabat asyamsu. Maka kemudian datang yang ketiga di saat matahari itu sudah wajabat. Maknanya tenggelam ataupun dalam keadaan terjatuh. Maka Jibril pun sholat di depan Nabi dan Nabi di belakang Jibril. Dan sholatlah manusia di belakang Nabi. Fasolal maghrib. Maka masuklah waktul maghrib di saat asyamsu wajabat. Maknanya tenggelam ataupun jatuh. Suma atahu hina goba syafaq. Kemudian datang lagi Jibril. Waktul isya. Di saat malam seperti setelah ini. Syafaqul ahmar hilang. Kemerahan hilang. Maka Jibril datang dan menjadi imam sholat isya. Dan Nabi Muhammad di belakangnya dan para sahabat di belakang Nabi Muhammad. Kemudian disebutkan, kemudian setelah sholat isya, Jibril kembali. Maka setelah itu turun lagi Jibril. Fataqaddama Jibril, maka Jibril di depan dan Nabi di belakang. Dan pada saat itu hina insyaqqal fajru, di saat fajar menyingsing. Maka fajar menyingsing di sini seperti kami sebutkan di saat al-khaytul abyad alal khaytil aswad. Di saat fajar menyingsing, bukan matahari terbit. Ini udah selesai waktu fajar. Tapi fajar menyingsing. Maka di sini datang Jibril dan menjadi imam untuk sholat fajar. Maka kemudian sholatlah Nabi bersama Jibril. Summa atahul yawm athani hinakana az-zuhr. Maka di hadis pun sama disebutkan. Di hari yang kedua Jibril datang. Datang di waktu sholat duhur. Kemudian datang di waktu sholat asar. Kemudian datang di waktu sholat maghrib. Kemudian datang di waktu sholat isya. Dan kemudian datang di waktu sholat fajar. Maka beginilah yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi. Maka fasona'a kama sona'a bil amsi. Nabi melaksanakan sholat dengan kedatangan Jibril sama seperti sholat di hari yang lalu. Maka di sini pendalilan tentang mawaqitis sholah dari hadis yang kita sebutkan dari Jabir, di mana Jibril mengajari Nabi untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan dia berjamaah. Kemudian disebutkan, wa man nama an sholatihi ausaha anha fawaktuha hina yadkuruha. Maka di sini asal dari waktu harus seperti itu. Namun yang namanya manusia
mempunyai kesalahan, bisa dia ketiduran dari waktu fajr, bangun jam 7, atau dia ketiduran dari sholat duhur, capek pulang kerja, kemudian tidur kebablasan, bangun-bangun asar atau menjelang asar dan seterusnya. Maka kesimpulannya, jika seseorang yang tertidur atau mempunyai udzur dari tidur atau jatuh pingsan atau apa saja, maka atau lupa, dalam keadaan lupa, yang namanya lupa memang lupa, maka kapan dia melaksanakan sholat dan telah masuk waktu yang sudah habis dari waktu sholat, maka tidak apa-apa jika udzur, maka dia melaksanakan sholat kapan dia ingat. Itu kalau dia dalam keadaan tidak tidur. Kalau dia tidur, laksanakan sholat kapan dia bangun. Maka dibangunkan, di adzan yang pertama tidak bangun, di adzan yang kedua tidak bangun. Jam 7 bangun, maka sholat jam 7. Gimana sudah habis waktunya? Tetap sholat. Jangan udah habis waktu nggak sholat. Tidak. Maka mana pendalilannya? Pendalilannya seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Anas bin Malik, man nasiya sholatan fal yusolli idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa dari sholatnya, agar sholat di saat dia ingat. La kafaratan laha illa dzalik. Tidak ada kafarah, tidak ada harus membayar dengan harta atau dengan ibadah yang lain, berpuasa dan yang lainnya, tidak, kecuali dengan sholat. Tidak ada kafarah kecuali dilaksanakan sholat. Ini pendalilan di dalam hadis. Mana pendalilan di Al-Quran? Di surat Toha. Wa aqimis sholah lidzikra. Laksanakan sholat dalam keadaan teringat dari lupanya. Maka di sini bagi mereka yang keluar dari waktu dalam keadaan udzur, harus tetap sholat, dan sholatnya kapan? Kapan dia ingat. Wa man kana ma'dzuron, di sini tadi kita katakan boleh sholat di luar waktu bagi yang mempunyai perkara-perkara yang di dalam syariat diperbolehkan, seperti lupa dan seperti orang yang tertidur. Dan ini masalah yang kedua, orang ini tidak lupa dan tidak tidur. Orang ini ingat dan tidak tidur. Hukumnya apa? Musafir. Maka disebutkan di kitab wa man kana ma'dzuron, ditulis musafiron. Yani barang siapa yang ma'dzur, diberikan izin uzur oleh syariah seperti musafir, maka di sini hukumnya dia itu agar melaksanakan sholat dengan waktu-waktu yang boleh keluar dari waktunya. Dan nanti akan dibahas, dan di sini isyarah ke itu. Wa adraka minas shalah raq'ah faqad adrakaha. Maka barang siapa seseorang yang tadi lupa, kita ulangi lagi, barang siapa yang lupa, maka dia sholat pada waktu dia ingat. Wa man nama an salatihi aw saha anha fawaqtuha hina yadhkuruha. Kemudian wa man kana ma'dzuron, maka di sini barang siapa yang udzur, bisa dicatat udzur di sini seperti tidur atau terpaksa, maksudnya dipaksa, tidak boleh sholat.
Dan ini bisa terjadi di saat seseorang tinggal di negeri kafir dan pemerintahnya yang kafir melarang mereka sholat, maka disengaja waktu maghrib tidak boleh sholat, dijaga. Maka bisa jadi. Maka kapan dia mendapatkan udzur ini dilepas, boleh sholat, maka dia sholat. Meskipun waktu sudah lewat. Ini maknanya. Sehingga makna dari ucapan beliau, wa man kana ma'dzuran, barang siapa yang diberikan udzur seperti tidur, lupa, dan juga mukroh, dipaksa. Kalau tidak kamu akan dibunuh, jangan sholat. Ya sudah, meninggalkan sholat, kemudian setelah diizinkan dia sholat kapan saja. Sholat maghrib tadi ditahan, dikeluarkan sholat fajar, ya sudah. Sholat maghrib, isya, dan fajar. Kemudian disebutkan wa adraka minas shalah raqatan faqad adrakaha. Maka barang siapa yang tadi dia itu lupa atau bagaimana, ingat, oh sekarang sudah hampir habis waktu fajr. Dia baru bangun. Dilihat adzan sekarang jam 5. Maka dia bangun setengah 6 atau jam 6 kurang seperempat. Oh, terbit. Ayo cepat sebelum terbit. Maka dia bergegas wudu dan sholat 1 rakaat dan terbit matahari. Nah, bagaimana? Apakah satu terhitung, satu tidak terhitung? Sholat fajarnya? Atau seseorang lupa sholat maghrib, sudah adzan dan seterusnya, kemudian tidur misalnya dia bangun menjelang isya. Maka dia bangun masih ada syafaqul ahmar. Wudu, saat sholat maghrib baru 1 rakaat, terdengar adzan Allahu Akbar, isya. Maka di sini maknanya wa adraka minas shalah raq'ah faqad adrakaha. Maka dia telah mendapatkan sholat maghrib semuanya. Jadi jangan Allahu Akbar, baru 1 dia. Oh udah salam. Baru lumayan dapat 1. Nanti disambung 2 lagi. Paham? Maka tidak seperti itu, tapi salat. Karena tadi sudah masuk maghrib 1 rakaah dan masuk adzan isya, maka dilangsungkan menjadi 3 rakaat. Dan Nabi mengatakan di dalam hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, man adraka raq'ah minas shalah faqad adrakas shalah. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat maghrib dan terdengar adzan isya di rakaat yang kedua, dia telah mendapatkan sholat semuanya. Dan begitu pun di hadis semakna dengan ini dari Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka minas subh raq'atan qabla an tatlu asy-syams faqad adrakas subh. Wa man adraka raq'atan minal asr qabla an taghruba asy-syams faqad adrakal asr. Maka tadi misalnya dia lupa dalam keadaan sibuk di lapangan, kemudian belum sholat asr. Maka dia langsung lari ke rumah wudu, baru 1 rakaat untuk sholat asr, terdengar adzan maghrib. Maka diteruskan. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat, dia mendapatkan rakaat ini. Kemudian berkata penulis rahimahullah, wa tauqitu wajibun. Perhatian di sini, kata penulis. Salat pada waktunya itu perkara yang wajib, pendalilannya seperti hadis tadi, ayat tadi, inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Maka Allah di sini menyebutkan bahwa salat itu kitaban, maknanya kewajiban, mauqutan, kewajiban yang dibatasi waktunya. Maka inilah dari pendalilan di dalam Al-Quran dan pendalilan di dalam hadis seperti hadis yang kami sebutkan dari Jabir dan juga hadis yang lain semakna dengan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Musa Al-Asy'ari.
Dan di dalam hadis Muslim ada pentarjihan kapan habisnya waktu Isya adalah di saat tengah malam. Maka disebutkan di hadis riwayat Muslim, maka dalilnya sahih seperti kami sebutkan dari Abi Musa. Summa akhirul maghrib hatta kana inda sukuti syafaq. Akhir dari salat maghrib hilangnya asyafaqil ahmar. Summa akhirul isya hatta kana asulusul lail al awal. Maka selesai dari waktu salat isya kapan? Di saat selesainya dari asulusul lail al awal. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa akhir dari salat isya bukan sampai masuk kepada fajr, tetapi sampai selesai dari sulus al-lail al-awwal. Dan sulus al-lail al-awwal dihitung dibagi 3 malam. Nah, bagaimana jam 11 atau jam 12 dihitung dari mulai adzan isya. Seperti sekarang adzan isya misal jam 8. Nah, antum bagi 8 sampai kapan adzan fajr, misalnya sampai jam 5. Nah, dibagi 3. Nah, di sini di lafaz disebutkan sampai sepertiga awal. Berarti kalau dibagi 3 misalnya 8 ditambah 3 jam, 11 misalnya. Nah, jam 11 sudah habis. Tidak ada lagi salat isya. 11 ke atas salat isya sudah selesai. Maka ini pendalilan dari sepertiga awal. Maka waktu yang rajih salatul fajr, salatul isya adalah dengan selesainya tengah malam atau sulus al-awwal. Wal jam'u liudrin jaizun. Kemudian di sini Asy-Syaikh membahas tentang permasalahan orang-orang yang musafir. Maka setelah tadi wajib bagi kaum muslimin sholat itu pada waktunya, duhur. Di waktu duhur jangan dimasukkan ke asar. Maghrib. Di waktu maghrib jangan dimasukkan ke isya. Namun bagi orang yang musafir terutama melaksanakan jamak, kita memasalahkannya bukan masalah qasar. Kalau qasar tidak ada hubungan dengan waktu. Qasar itu justru dengan rokaah. Dari 4 rokaat menjadi 2. Dari 2 rokaat fajar menjadi 1. Iya. Kalau antum musafir salat fajar hanya 1 rokaat. Iya apa tidak? Kan qasar. Iya. Terus salat maghrib 1,5. Gimana 1,5? 1 rakaat berdiri lagi, pas sami Allahu liman hamidah, assalamualaikum warahmatullahi. Loh kok gitu salatnya? Kan qasar. Setengah dari salat. Duhur 4 jadi 2. Nah, maghrib 3 jadi 1,5. Sami Allahu liman hamidah, assalamualaikum warahmatullahi. Ini salatnya sopo, bid'ah. Mengikuti siapa? Mengikuti Nabi, maka 3 rakaat. Jadi yang diqasar hanya rakaat yang 4. Fajar pun tidak ada 1 rakaat. Maka di sini yang menjadi poin pendalilan adalah masalah jamaknya. Kalau qasarnya tidak dipermasalahkan, jamaknya maksudnya menjamak 2 solat yang waktunya berbeda dijadikan 1 waktu. Itu dia masalahnya. Maka bagaimana? Boleh. Karena udzur musafir. Dan telah datang hadis yang muttafaqun alaih. Datang dari Anas ibn Malik, lihat lafadznya, bahwa Nabi dulu, idza irtahala qabla an taziga syams, akhara zuhra ila waqtil asr, thumma yajma'u bainahuma, wa idza zagat salat zuhr, thumma rakiba. Maknanya dari Anas, dulu Nabi jika dia safar, sebelum matahari itu masuk ke arah barat, maknanya sebelum waktu duhur, contohnya safar jam 9 pagi. Dan perjalannya ke Padang. Padang misalnya 5 jam. Berarti nanti di Padang waktu al-asr misalnya. Jam 4, jam 5. Maka di sini dia pergi jam 10 atau 11
Pokoknya sebelum duhur. Di sini dia mendengar adzan duhur, jalan terus boleh. Karena safar, ada udzur, agar tidak sedikit-sedikit berhenti dan sedikit-sedikit membuang waktu, misalnya dia sebut gitu, maka tidak apa-apa karena ada udzur. Nabi telah mengatakan barang siapa yang safar sebelum zalati syams, sebelum matahari ke arah ufuk barat, maknanya waktu duhur, safar sebelum duhur, boleh sholat duhur dengan asar di waktu asar. Ini poin pendalilannya di jamak. Di sini dia ada udzur dari Allah, karena harusnya sholat duhur di waktu duhur dan sholat asar di waktu asar. Tapi kok sholat duhurnya di waktu asar? Ini boleh. Sesuai hadis Anas tadi, bahwa Nabi jika safar sebelum duhur, dia sholat duhur dengan asar digabung di waktu asar. Sholat asarnya tidak berubah, namun sholat duhurnya yang berubah. Masuk kepada waktu asar, keluar dari waktu duhur. Faham ya? Dan begitu pun di hadis yang lain dari Abdullah bin Umar. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ajalahu as-sairu fis safar, bahwa Nabi dulu jika ingin cepat safar, maka dia yuakhirul maghrib hatta yajma' bainahuma ma'al isya. Jika Nabi bersegera dalam safar malam, maka dia safar asar. Lalu nanti maghrib terus di jalan. Masuk waktu isya. Nah, waktu isya berhenti misalnya jam 9, sekalian istirahat makan malam, maka Nabi sholat maghrib di waktu isya. Ini dia sunnah dari Anas, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, muttafaqun alaih. Dari Anas tentang permasalahan duhur masuk ke asar jika safarnya sebelum duhur. Dan dari Ibnu Umar, maghrib dimasukkan kepada waktu isya digabung jika safar sebelum maghrib. Maka di sini udzur. Seperti di dalam matan disebutkan, wal jam'u li udrin jaizun. Maka untuk mengumpulkan dua sholat yang berbeda waktunya boleh karena safar. Wal mutayammimu wa naqisus shalah au taharah, maknanya naqisus taharah, yusalluna ka ghairihim min ghairi ta'khir. Adapun orang yang bertayamum, tadi tayamum di bab yang pertama boleh apa tidak? Jika tidak ada air. Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu, kata Allah di Al-Qur'an dan di hadis-hadis yang lain. Maka tidak ada hubungannya dengan waktu. Orang yang wudu tidak dapat air, tayamum, terus boleh dijamak salatnya. Di sini tidak membahas masalah udzur waktu. Maka orang yang tidak mendapati air, tidak ada urusan waktu, maka salatnya dia sama seperti salat manusia. Seperti orang yang junub di hadis yang terlampaui, bahwa dia tidak bergabung salat berjamaah. Ditanya, kenapa? Aku mempunyai junub dan tidak ada air. Cukup bagi kamu untuk tayamum dan salat dengan manusia. Maksudnya tidak ada udzur keluar waktu sholat. Maka di sini disebutkan orang yang tayamum. Wa naqisus shalah. Apa makna naqisus shalah? Au taharah. Orang yang sholatnya di qasr. Ini maksudnya. Jadi permasalahan qasr yang tidak dijamak, maka tidak apa-apa pada waktunya. Namun lebih baik dia dijamak sesuai dengan hadis. Au taharah, naqisu taharah, maknanya dia bertayamum. Maka dia yusalluna ka ghairihi min ghairi ta'khir. Maka tidak boleh diakhirkan. Tayamum tidak ada hubungannya dengan permasalahan penjamak. Wa auqatil karahati ba'dal fajr hatta tartafi'a asyamsu. Wa inda zawal wa ba'dal asri hatta tagruba. Kemudian disebutkan oleh penulis 3 waktu yang dibenci dan bahkan dilarang, karena waktu ini pada saat itu waktu peribadatan penyembahan matahari dan kornus syaiton,
Maka hadits Uqbah ibnu Amir al-Juhani, yang mana hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, salah satu saatin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. 3 waktu yang Nabi melarang kita untuk sholat padanya. Yang pertama adalah hina tulu'us syams bazigotan hatta tartafi'a. Mulai dari matahari itu terbit sampai naik. Maknanya mulai setelah sholat fajar. Nah di situ waktu dilarang. Karena setelah kita sholat fajar, yang mana kita sholat di saat terbitnya fajar, kemudian waktu sholat kita tidak tahu membaca apa dan apa, tiba-tiba di situ masuklah asyams naik sampai jelas sepenggalahan. Nah di situ barulah boleh melaksanakan sholat syuruk misalnya. Namun setelah sholat fajar sampai matahari terbit itu waktu terlarang. Dan yang kedua, hina yaqumu qaimun adh-dhahira hatta tamilu syams. Maka di saat pas mentari di atas kepala kita sampai masuk waktu duhur, itu waktu dilarang. Dan itu saat peribadatan para penyembah mentari dan qarnus syaitan. Dan yang ketiga, wahina tudayyafu syams lil ghurub. Menjelang maghrib setelah kita sholat asar, maka tidak ada sholat. Maka 3 waktu ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini tentunya mempunyai pengecualian. Apa pengecualiannya? Dan ini adalah pendapat dari jumhur. Kecuali di pengecualian di sini adalah sholat yang mempunyai sebab. Bagaimana sholat yang mempunyai sebab? Seperti sholat misalnya tahiyatul masjid. Maka di sini boleh saja. Meskipun dia masuk ke masjid setelah asar. Enggak boleh sholat setelah asar. Tapi ada sebab apa? Tahiyatul masjid. Seperti hadis Abi Qatadah. Idza dakhala ahdukumul masjid falyarka' rak'atain. Jika kalian masuk ke masjid agar sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tapi masuk ke masjidnya pas ba'dal asar. Apalagi menjelang maghrib. Jam 5.30. Ya tidak apa-apa di sini menurut pendapat jumhur. Karena waktu ini meskipun diharamkan, namun dia min sholatil asbab, dawatil asbab, dari sholat yang mempunyai sebab. Dan contoh yang lainnya, dikarenakan sebab juga, kalau tadi seperti sholat tahiyatul masjid, dan juga sholat qadha pengganti. Seperti datang dari Ummi Salamah, hadits muttafaqun alaih, di mana Nabi melaksanakan 2 rakaat setelah asar. Dilihat oleh para sahabat. Dan juga ditanyakan oleh Ummu Salamah, kenapa engkau sholat 2 rakaat badal asar, bukannya waktu itu terlarang? Maka dijawab oleh Nabi, sa'alti an rak'atain ba'dal asr wa innahu atani nasun min Abdil Qais fasyaghaluni ani rak'atain allatain ba'da duhur. Maka di saat setelah duhur datang tamu dari Abdul Qais, maka menyibukkan aku, menyiapkan makanan dan fatwa mungkin dan permasalahan yang urgen di dalam agama seperti jihad dan sebagainya. Maka Nabi tersibukkan dari 2 rakaat setelah zuhur. Maka akhirnya Nabi sholat setelah asar. Maka ini sebab. Boleh apa tidak? Boleh. Maka tadi kita sebutkan larangan-larangan dari waktu yang 3 itu oleh jumhur dikatakan boleh jika melaksanakan sholat yang mempunyai sebab. Seperti tahiyatul masjid ataupun